Yes, akhirnya hari ini kita akan bahas Daredevil Born Again season kedua. Kita kupas tuntas, ngobrol santai sepanjang video ini. Kita langsung aja lompat ke akhir. Kita tahu sendiri di pesawat ya, tiba-tiba Poindexter atau Bullseye satu kursi sama Mr. Charles. Wow, ini tentu saja ada maksud tertentu. Apalagi kita lihat bahwa Jessica Jones tiba-tiba kepulangan Luke Cage suaminya, dimana Luke Cage bilang bahwa CIA sudah menemukan penggantiku. Boom, setelah itu muncul scene Mr. Charles sama si Poindexter. Kalau kita lihat kan di dalam komiknya, Bullseye sendiri kan pernah jadi Dark Hawkeye-nya versi ini ya, Avengers. Yang mana ini mereka merujuk ke kelompok Dark Avengers. Si Bullseye jadi Hawkeye di sana, tapi versi yang bisa membunuh siapa aja gitu. Mr. Charles temenan sama Val. Dan sekarang mereka sedang menuju kemana? Kita bakal lihat kemana mereka, apakah ke Indonesia, karena emang ke Asia Tenggara gitu kan. Tapi setidaknya memang ini arahnya bahwa Bullseye akan direkrut sama Val, entah itu langsung ke Thunderbolt atau justru dia tetap punya beberapa superhero bayangan yang nggak tergabung langsung ke Avengers yang baru ini, tapi dia punya cadangan-cadangan tertentu. Dan gue yakin bahwa masa depan dari Bullseye akan sangat cerah ya di MCU. Terlebih yang paling dekat adalah dengan CIA, dengan Mr. Charles juga Val, dan Val kemungkinan besar akan membentuk dia di New Avengers ini akan sebagai versi Dark Hawkeye. Karena emang kalau kita ngomongin Dark ya rata-rata memang anggota dari Thunderbolt ya semuanya versi Dark dari Avengers. Yang pertama kita sebut aja John Walker. John Walker ya Darknya Captain America parah kan. Terus juga Yelena Belova itu Dark Black Widow parah, kurang apa lagi gitu. Kemudian juga Sentry itu Dark Thor parah gitu. Bisa juga digabungkan dengan Hulk sebenarnya. Tapi Dark Thor banget kalau Sentry itu. Dan yang terakhir sekarang si Bullseye lebih menjurus ke Dark Hawkeye gitu. Untuk Red Guardian yang lainnya ya ini lebih ke lelucon-lelucon komedi dari versi Captain America kan. Dan gue senang bahwa di sepanjang film di season kedua ini Bullseye jadi baik, dan itu jarang terjadi juga si Bullseye jadi baik. Bahkan ada juga adegan pas dia membunuh para anggota anti vigilante yang pengen meniru dia kan, itu kayak ingetin gue kayak di serial Netflix dimana Poindexter pernah pura-pura jadi si Daredevil kan, dan sekarang dia jadi Karma. Dan selanjutnya kita bahas juga adalah si Daredevil di ending di penjara. Kayaknya ini kalian nggak perlu dibahas lagi, udah cukup tahu ya. Dimana ini sudah mulai mengacu ke adegan trailer dari Spider-Man Brand New Day, di mana ada adegan penjara, di mana Peter Parker sedang berhadapan dengan The Hand. The Hand sendiri itu adalah musuh utama dari film, ada serial dari The Defenders, plus juga musuh dari Daredevil. Daredevil ini selalu berhubungan lah gitu dengan beberapa anggota dan juga hal yang berkepentingan dengan The Hand. Dengan Daredevil udah mengucapkan bahwa dia I am Daredevil. Jadi kayak ingat I am Iron Man. Jadi benar-benar kayak salah satu pengungkapan superhero masterpiece, terlegend juga yang pernah diungkapkan, di reveal di sepanjang sejarah dari Marvel MCU. Jadi bisa dibilang bahwa yang pertama Iron Man, yang kedua ya ini menurut gua Daredevil. Kita kalau di Netflix kan waduh ini seru banget, jangan sampai ketahuan, dia kan benar-benar nyembunyiin identitasnya kan. Di sini di versi season kedua Born Again dia langsung bilang I am Daredevil demi nyelamatin si Karen Page. Karena kalau dia tahu bahwa Karen Page sudah terjerumus masuk ke hukum, dia antara meninggal atau enggak ya nggak akan selamat lagi. Karena dia nggak bisa ngebayangin bahwa Karen Page di penjara, itu aja. Karena memang banyak banget kriminal anak buah dari Wilson Fisk. Nah, akhirnya dia mengakui bahwa dia adalah Daredevil. Karena pengen membalikan nih politik-politik yang diagungkan sama Wilson Fisk. Kalau dia nggak mengaku Daredevil, susah untuk memenangkan pengadilan yang sengaja dibikin sama si Wilson juga kan. Termasuk juga di sini mereka main logika. Untung aja itu pengadilan disiarin secara live. Kalau nggak live susah juga ngungkapin itu, karena emang para anti vigilantenya udah berbaris tuh di dalam ruangan. Jadi I am Daredevil, nggak percaya, langsung dilempar tongkat, tok. Dan itu sebenarnya pengungkapan itu sangat-sangat berbahaya untuk superhero yang kelasnya bukan sekelas Iron Man. Kalau Iron Man kan dia Tony Stark udah kaya, udah narsis, udah banyak banget penjagaan secara teknologi kan. Kalau kayak pengungkapan yang terakhir kan kayak Spider-Man versi Peter Parker, itu susah. Karena dia nggak punya apa-apa selain juga super powernya itu. Terus Daredevil juga sama sebenarnya, dia nggak se-overpower si Tony Stark. Jadi akan sangat bahaya gitu. Belajar dari pengungkapan dari Spider-Man versi Peter Parker kan banyak, nanti bakal ada Scorpion yang akan memburu dia, bahkan orang-orang yang terdekat akan celaka gara-gara dia. Akhirnya dia minta mantra dari Doctor Strange bla 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 kayak gitu. Sesusah itu mengungkapkan kalau kita nggak terlalu se-overpower Tony Stark. Termasuk juga dengan Daredevil. Setelah dia mengungkapkan ini, itu nggak berhenti hanya di situ aja guys. Karena emang sesuai dengan trailer dari Spider-Man Brand New Day,
Yang pertama yang jelas akan datang ya The Hand. The Hand juga kan punya masalah yang banyak banget, yang belum lagi ngerusak organisasi bisnis-bisnis dari anggota The Hand ini. Terus juga banyak banget cerita-cerita kalau teman-teman nonton-nonton versi serial dari Netflix-nya. Dan kedatangan The Hand ke penjara tentu saja bukan karena pengen nyerang Peter Parker, tapi kayak pengen membunuh si Daredevil dibantu sama Peter Parker. Dan ini sekaligus kayaknya menjawab bahwa kemana Peter Parker selama ini, selama New York sekeos itu, masuk berita, masuk live di mana-mana, chaos di mana-mana gitu, ribut di mana-mana, vigilante sedang dicari gitu, orang-orang yang bertopeng dan masa Peter Parker nggak nyambung sama sekali, sedangkan dia pakai topeng kan, dia juga seharusnya pengen ditangkap sama anti vigilante, tapi ini nggak ada ceritanya gitu. Itu di dalam skrip ya, di dalam layar. Kalau di luar layar ya kita paham lah bahwa memang Sony nggak memberikan izin untuk IP ataupun hak mereka untuk masuk ke versi serial dari Disney. Itu titik. Kalau di fakta di luar lapangannya. Tapi kalau kita pikir secara logika di dalam filmnya, dari dalam seriesnya, di sini Peter Parker sedang berjuang di sisinya sendiri. Salah satunya setelah pengungkapan Daredevil itu, dia akan membantu melindungi Daredevil yang ada di sel itu guys. Dan kita akan lihat kemungkinan besar bahwa di trailer CGI ini dihapus ya. Sebenarnya di situ ada Daredevil juga, tapi Peter Parker juga akhirnya melindungi Daredevil dan itu bakal menarik. Ada banyak banget sih art-art yang udah dibikin sama fans. Salah satunya kita lihat di layar, kayak gini. Dan ini juga condong juga Daredevil di penjara itu kayak dalam komiknya juga gitu. Karena memang crossover antara Daredevil plus Spider-Man itu adalah hal yang paling diinginkan para fans sih di versi Hero Street Level ya. Jadi menurut gue sangat menarik, tapi emang kalau masuk juga Daredevil ya memang agak berdesakan aja Brand New Day menurut gue. Jadi ntar apakah fokus dengan Spider-Man Peter Parker apa enggak ya, gitu mungkin bisa-bisalah sutradaranya lah. Tapi kalau kita pikir kalau memang Daredevil masuk nih, yang pertama udah ada Spider-Man ya, itu udah orang banyak favorit. Kedua Daredevil udah banyak favorit gitu. Ketiga ada si Punisher gitu. Terus ada Scorpion, ada Hulk, ada The Hand, mungkin nanti bakal ada Mr. Negatif gitu. Bahkan ada bocoran terbaru juga, Mark Ruffalo sempat keceplosan kalau dia bilang bahwa Peter Parker 1000% itu akan berhadapan dengan alien. Alien yang dimaksud itu kan Venom. Belum lagi nanti kalau beneran ada Venom lagi. Berjalan banget cerita dari Brand New Day menurut gue gitu. Belum lagi baru-baru ini gue lihat ada leak trailer yang dibocorkan lagi dengan trailer versi terbaru dari Brand New Day yang katanya juga itu real. Aduh. Menurut gue sih Sony langsung aja di spill gitu bahwa Daredevil ikut campur juga di sini, nggak usah dihilangin pakai CGI, itu lebih hype lagi, bikin orang wow ini bakal keren lagi. Belum lagi gue lihat beberapa postingan terbaru dari My Time to Shine Halo bilang bahwa ada teman-teman yang udah selesai nonton screening terbaru dari Spider-Man Brand New Day, dia bilang bahwa ini adalah film Spider-Man terbaik sepanjang masa. Mana kita nggak hype dengan kenyataan kayak gitu kan? Itu benar-benar terjadi karena beberapa orang yang punya hak udah nonton duluan, dan mereka itu tanggapan mereka cuma beberapa kata, ini film Spider-Man terbaik sepanjang masa. Gitu. Gue ngebayangin bahwa nanti di penjara itu Daredevil berantem dengan Spider-Man gitu, kayak melawan The Hand, Daredevil nutupin kepalanya pakai itu pembungkus kayak gitu kayak yang versi Netflix. Dan ya setelah menyaksikan Born Again season kedua ini, gue merasa bahwa ini secara nggak langsung adalah spoiler yang terjadi di film dari Spider-Man Brand New Day, karena memang di teaser trailer mau nggak mau memang ini bersangkutan langsung dengan series itu guys. Salah satunya kayak pemberian kunci penghargaan untuk Peter Parker ya, siapa ataupun si Spider-Man oleh si Sela Rivera, itu kan ya pegawainya si wali kota sebelumnya itu Kingpin kan. Tiba-tiba dia yang ngasih, dan sekarang mungkin masuk akal kenapa dia ngasih, bahwa ternyata Wilson Fisk udah diasingkan dari New York gara-gara ya dia bikin kesalahan itu guys. Dan sekarang nasib Kingpin kita nggak tahu, dan gue merasa bahwa Kingpin gak akan selesai sampai di sini. Apalagi dia nggak berjabat tangan. Kalau berjabat tangan tuh kan dia udah legowo, tapi nggak berjabat tangan. Next di season ketiga itu bakal lebih kacau lagi. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang si Dr. Heather Glenn itu kan yang akan menjadi menurut gue versi Marvelnya lebih greget. Mereka nggak takut-takut untuk membunuh karakter-karakter penting gitu. Termasuk juga acting dari Kingpin yang diperankan Vincent D'Onofrio, menurut gue keren banget sih, bikin gue benar-benar terenyuh dan kayak pengen ngebelain si karakter villain ini. Kok berasaan di Netflix dia nih gue benci banget, tiba-tiba di versi Marvel gue jadi suka dengan karena actingnya gitu. Apalagi ketika dia di ring tinju, Vanessa Fish-nya itu kayak
langsung dibunuh sama si Bullseye kan, itu gila sih. Sampai beberapa episode kita melihat bagaimana kesedihannya, dapat banget secara acting, secara development karakter. Menurut gue Wilson Fisk sih the best sih sepanjang di versi Marvel ini, dan gue nggak ada kecewa sama sekali sebagai orang yang nonton banget Daredevil versi Netflix. Menurut gue versi Marvel tetap nggak bikin downgrade serialnya sama sekali, justru yang bikin jadi lebih upgrade menurut gue, dan bikin tokoh-tokoh dari The Defender terlibat lebih banyak di proyek-proyek MCU masa depan. Belum lagi kita ngomongin tentang si Jessica Jones, ada lagi di Alias Investigation itu kan, dia balik lagi. Kemungkinan besar nanti akan ada serial Jessica Jones sama Luke Cage gitu ya. Apalagi kalau kita pikir-pikir make sense dengan dalam komiknya gitu, dengan ketidakhadiran Daredevil, bisa aja ada Daredevil lain yang diperankan sama Iron Fist kan, itu wah, itu bakal keren juga sih. Tapi sayangnya memang kalau kita lihat dari secara view di YouTube juga tuh pembahasan Daredevil, di Indonesia sendiri kayaknya agak kurang ya minatnya dari Daredevil ini, kayaknya belum merasakan aja. Tapi ya kita nggak apa-apa menyampaikan ke kalian bahwa film ini, serial ini sebenarnya seru. Jadi buat teman-teman yang mungkin malas mulailah dari Marvel aja, nggak usah mulai dari Netflix. Nggak usah dari Netflix pun kalian udah ngerti ya jalan ceritanya gimana. Tapi dengan selesainya Born Again season kedua ini, bikin kita lebih kayak deket lagi dengan karakter dari si Matt Murdock, karena emang di sini udah jelas banget dia masuk penjara itu, dia nunggu siapapun yang bakal menyerang dia karena dia bakal tahu kayak gitu. Dan gue rasa bahwa anggota dari Kingpin gak akan berhenti sampai situ, dan belum lagi penjahat yang banyak banget dijeblosin sama Daredevil ke penjara. Dengan dia nggak mau membunuh siapa-siapa, ya jalan satu-satunya di penjara kan penjahatnya, semuanya ngumpul di sana, bayangin gitu. Dan ya kita nggak perlu babi bu lagi kayaknya sampai di sini pembahasan kita, karena ke depan kita tinggal nunggu trailer dari Brand New Day, dan apakah dia muncul di Brand New Day kita tunggu aja gitu. Dan secara keseluruhan baik dari segi teknis, dari segi development cerita, development dari kamera dan sebagainya, scoringnya, menurut gue nggak ada masalah. Jadi dia akhir review, gue memberikan skor untuk Daredevil Born Again season kedua ini ada di angka 8 dari 10. Buat teman-teman yang nonton Daredevil Born Again season kedua, berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman punya teori menarik, punya beberapa hal yang ketinggalan kita bahas, silahkan bantu gue untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.